Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Fidra Saldi dari kejuruan Teknik Komputer Angkatan 1 tahun 2025 di PPKD Jakarta Selatan. Oke guys, kali ini saya akan membuat topologi jaringan virtual LAN ya. Nah, di sini kita akan bisa menggunakan topologi jaringan menggunakan aplikasi Cisco guys. Nah, langsung aja ya kita masuk ke aplikasinya dan kita masukkan switchnya. Di sini saya akan memberi nama switch yang bertipe 2960 dengan nama switch Tcom 1 ya teman-teman. Dan di sini juga saya akan memasukkan IT-nya. Di sini saya akan menamakannya IT 1 ya. Oke, setelah itu kita akan memasukkan kabel konsolnya terlebih dahulu. Kita akan membuat konfigurasi VLAN dan membuat remote aksesnya. Untuk itu kita membutuhkan kabel konsol terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita langsung saja masuk ke ini ya, terminalnya di laptop IT-nya. Kalian klik saja satu kali. Lalu masuk menu desktop dan masuk ke terminal guys. Nah, di sini kalian oke aja ya. Lalu di sini kita enter dan masukkan enable atau kalian bisa singkat N seperti ini, lalu enter lagi dan kita akan masuk ke konfigurasi terminalnya. Maka akan muncul seperti ini. Kita akan buat namanya nih. Namanya yang tadinya switch kita akan ubah ya menjadi hostname seperti ini, kalian ketik aja. Lalu switch Tcom 1 ya. Kita beri nama seperti itu. Oke, kalau udah enter, nah maka kalian bisa lihat di sini bisa keubah ya. Nama yang tadinya switch jadi switch Tcom 1. Selanjutnya kita akan membuat VLAN-nya ya atau subnet jaringannya. Di sini kita buat yang 10 buat si produksi sebagai contohnya ya. Lalu kita buat VLAN 20 sebagai manajemen ya, atau kita singkat saja jadi MGT seperti ini. Dan VLAN 30 untuk yang sudah pasti seorang IT-nya guys. Jadi kita masukkan saja VLAN 30, enter, lalu buat name-nya menjadi IT, lalu enter, setelah itu exit. Nah, sekarang kita akan cek nih. Cara ceknya kalian bisa ketik aja do show VLAN, lalu enter. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, 10 PDN yang sudah kita buat, VLAN 10 PDN. Kalau misalnya tadi kita nggak ubah, maka namanya jadi VLAN ya. Makanya itu karena kita ubah agar kita tidak bingung nanti buat tiap divisinya. Jadi kita namakan VLAN 10 sebagai divisi produksi, lalu 20 adalah manajemen, dan 30 adalah IT. Lalu selanjutnya kita akan masukkan interface tiap portnya ya. Jadi kan tuh tiap divisi membutuhkan portnya nih guys. Jadi kita masukkan saja INT atau interface range. Kenapa pakai range? Karena kita butuh dua ya. Kalau saat lebih dari satu itu pakai range. Di sini kita tulis VA01 strip 2, lalu enter, lalu masukkan lagi switch port akses VLAN 10 yang artinya kita akan mengakses interface 1 dan 2 untuk si produksi. Oke, lalu kita exit dan kita akan buat yang manajemen dan IT juga.
Oke, sudah selesai. Kita akan cek ya menggunakan do show VLAN. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa switch portnya sudah terpasang ya, atau interface di produksi sudah terpasang, manajemen juga, dan IT juga sudah dengan interface yang berbeda guys. Oke, selanjutnya kita akan membuat interface VLAN untuk si switchnya. Di sini kalian masukkan saja INT atau interface VLAN 30. Kenapa 30? Karena ini untuk switch ya, ini biasanya yang memanajemen switch adalah seorang IT, sedangkan IT ada di VLAN 30. Jadi kita masukkan interface VLAN-nya di 30. Maka ada tampilan seperti ini, dan artinya sudah otomatis ter-up ya, atau sudah diatur menjadi VLAN 30 untuk masuk konfigurasi interface VLAN 30 teman-teman. Lalu kalian enter lagi. Di sini kalian masukkan IP add-nya untuk si switch-nya ya guys ya. Kalian bisa ketik IP add dan masukkan IP sesuai keinginan kalian. Tapi di sini saya akan memasukkan IP dari urutan yang paling belakang dengan subnet mask 255255, atau saya singkat saja sebagai prefix 0/24 ya teman-teman. Nah, di sini saya juga akan mengatur IP si switch di urutan paling belakang ya, agar mudah di manage oleh seorang IT. Nah, sampai di sini kita space saja atau spasi ya, dan masukkan subnet masknya dengan prefix 0/24 ya, saya menggunakan. Nah, lalu enter lagi, setelah itu exit. Lalu di sini kita bisa cek IP-nya menggunakan do show run, atau kalian bisa do sh run ya. Di sini kalian enter aja atau enggak space saja bisa. Dan di sini kita bisa lihat itu switch akses yang PDN 10 dan 20 juga sudah terpasang, dan kita juga bisa melihat akses-akses atau switch port yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Oke, di sini kita enter saja, spasi terus ya guys ya, spasi atau enggak enter gak apa-apa. Nah, bisa dilihat juga ada interface internetnya juga sudah untuk seorang IT, dan untuk interface VLAN 30 juga sudah. Oke, lanjut kita akan masuk ke pemberian password loginnya ya, login terminal ini. Jadi kita akan memberikan password nih teman-teman. Nah, di sini kalau misal kita enter, kita bisa langsung masuk seperti ini ya. Nah, ini kita akan beri password guys, agar lebih menjaga keamanan interface atau konfigurasi switch kita ini, agar tidak dibobol oleh hacker ataupun yang lainnya ya biasanya. Nah, caranya kalian ketik saja linecon 0, lalu enter. Di sini kalian masukkan password Cisco 123 sebagai password saya ya, contoh ini sebagai Cisco 123. Lalu kita bisa berikan waktu nih. Di sini saya akan memberikan waktu 5 menit ya, 5 pasti 0. Nah, jadi kalau bisa kita jamin seperti ini sampai 5 menit berlalu, maka akan otomatis kembali ke press return to get start guys. Nah, di sini kita disuruh masukin password lagi guys. Nah, ini memang agak ribet ya guys ya, tapi kalau buat keamanan atau security ini penting banget guys. Oke, kalau sudah kalian ketik login, setelah itu N. Nah, kita coba ya kembali. Masih bisa dilihat di sini kita masuk menggunakan, harus masukin password ya. Di sini kita masukkan Cisco 123. Di sini kita akan mencoba memberi password lagi nih. Setelah kita ketik N ini, maka disuruh masukin password lagi. Nah, caranya kalian masuk ke konfigurasi terminal dulu, atau kalian bisa tulis conf kayak gini, conf t. Nah, lalu enter aja ya teman-teman. Nah, di sini kalian masukkan enable secret dan berikan passwordnya. Sini passwordnya saya samain aja ya, Cisco 123.
Nah, jadi tuh setelah kita masuk ke enable atau N, kita disuruh masukin passwordnya nih, secret, yaitu Cisco123. Oke, kita lanjut aja, enter. Lalu kita akan coba lagi ya teman-teman. Kalian ketik N aja, lalu exit, dan kita coba lagi. Pertama kita buat password di awal, yaitu Cisco123. Di sini kita akan masukkan N, lalu disuruh diberi password ya teman-teman. Password yang kita buat tadi sama ya, Cisco123. Nah, baru kalian bisa masuk ke sini guys. Nah, kalian bisa ketik konfigurasi lagi, dan kali ini kita akan membuat password SSH-nya ya, atau password kalau misal kita dari jarak jauh nih. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan kabel konsol lagi, melainkan kita bisa remote akses dari jarak jauh, yaitu kita beri keamanan SSH-nya ya guys ya. Oke, di sini kalian ketik aja ya username-nya. Kita akan berikan password yang sama, yaitu Cisco123 aja ya guys ya. Oke, kita langsung aja masukkan Cisco123. Nah, di sini enter aja. Lalu kita akan masukkan IP domainnya ya teman-teman. Kalian tulis seperti ini, IP domain, strip name, lalu masukkan namanya bebas ya teman-teman. Di sini kita ketik aja techcom.net. Oke, lalu enter. Dan kita akan masukkan kriptonya ya, kripto. Oke, generate RSA, lalu enter lagi. Di sini sekalian disuruh masukkan kunci modulnya. Kita biasanya SSH itu 1024 ya minimalnya. Oke, kita masukkan 1024, lalu enter. Dan kita terakhir masukkan IP SSH-nya ya. Ini kita jadi kesalahan. Kita hapus lagi. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita enter aja. Lalu kita masukkan line VTY-nya. Oke. Kita masukkan, ketik seperti ini aja ya guys ya, line VTY 04. Oke, lalu enter lagi. Kita masukkan transportnya, yaitu SSH, transport input SSH. Kalau sudah, enter aja lagi. Selanjutnya kita akan beri waktu ya guys ya, dengan cara exit timeout tadi. Lalu kalian klik login lokal gini, ketik saja seperti ini ya teman-teman ya, login lokal, lalu enter. Nah, ini password dan username ini kita akan gunakan nanti di CMD tanpa menggunakan lagi yang namanya kabel konsol. Oke, selanjutnya kita cek lagi ya. Nah, kita masuk dulu ini ke config-nya dan kita ketik dusuran ya guys ya, dusuran, lalu enter. Di sini kalian enter saja sampai ketemu yang namanya line count 0 ya. Kita akan cek passwordnya apakah sudah terenkripsi atau belum. Oke, di sini kita enter lagi teman-teman. Oke, di sini bisa kalian lihat ya, yang line count 0 passwordnya belum terenkripsi dan masih terlihat ya password kita Cisco123. Nah, kita akan menutupinya nih, atau kita bisa enkripsi, kita tutup biar enggak bisa dilihat sama orang lain teman-teman. Oke, cara tutupnya itu cukup gampang. Kalian ketik enter atau apapun itu di keyboard kalian, lalu ketik service and password encryption. Oke, seperti ini. Kalian enter aja. Dan kita coba lihat lagi ya, disuruhkan lagi, kita cek lagi paling bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, password di line count 0-nya sudah dipasang enkripsinya dan tidak bisa dilihat, dan dia berubah menjadi berupa kode ya. Oke, selanjutnya
kita akan cek juga ya, kita simpan, jangan lupa di WR. Lalu kita bisa nih sambungin kabel strike-nya antara si IT dan si switch-nya ya. Kita akan coba teman-teman. Sini kita sudah pasti pasang kabel strike-nya. Tadi untuk IT jangan lupa ya, tadi kita setting di urutan terakhir nomor 24 ya teman-teman ya. Oke, di sini kita masukkan nomor 24 paling bawah. Sekarang kita akan uji pingnya ya. Kalian bisa masuk aja ke config formnya, dan kita tidak akan menggunakan kabel ini lagi ya. Sebenarnya kalian bisa cabut kabel konsolnya, dan sini kita bisa uji ping ke arah switch tadi ya guys ya. Jangan lupa di sini kita masukkan IP manual dulu ya, karena belum ada DHCP-nya. Kita masukkan saja 192 168.30.2. Nah, kenapa enggak satu bang? Karena satu itu buat gateway nanti ya, sambungan antara misal kalau kita ngobrol dari IT ke produksi. Nah, itu buat itu guys, gateway-nya. Oke, kita langsung aja tes pingnya ya. Setelah kita pasang IP sama subnet masknya, kita bisa kembali lagi. Di sini sudah masuk command prompt, kita ping ke 254 si switch-nya ya guys ya. Oke, di sini kalian 192.168.30.254. Oke, setelah itu enter. Oke, sudah terbukti berhasil ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bisa hapus ininya nih, kabel konsolnya, dan akan kita uji dengan masuk ke si command prompt si IT ya. Kita bisa login menggunakan CMD-nya tanpa menggunakan konsol lagi. Oke, di sini kalian masuk ke CMD-nya lagi ya, yang tadi si IT, ketik SSH spasi min L, lalu admin, dan masukkan IP si switch tadi ya. Kita bisa remote akses nih tanpa menggunakan kabel konsol lagi. Di sini kita masukkan passwordnya yang sebelum kita buat ya, yang kita tulisannya username admin privilege itu kita masukkan ya, Cisco 123 tadi. Nah, di sini kita bisa login nih teman-teman, sudah bisa dicoba ya tanpa menggunakan kabel itu lagi. Sekarang kita akan membuat ya divisi-divisinya yang tadi kita sebelumnya buat, yaitu produksi 2 dan manajemen 2 dan IT-nya 1. Tapi karena sini sudah ada IT-nya, jadi nggak perlu ditambahkan lagi ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Kita akan berikan nama dulu ya guys ya, agar lebih mudah dikenali, yaitu ada PDN1, PDN2, MGT1, dan MGT2. Selanjutnya kita akan memasang kabelnya ya. Habis memasang kabelnya, kita baru buat IP manualnya di masing-masing divisi ya. Tapi ingat tadi kita menggunakan networknya yaitu sesuai divisi ya, yang produksi adalah 10 dan manajemen adalah 30.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menguji ping ya. Caranya kalau kalian nggak mau ke CMD, ketik aja, klik yang gambar surat ini, lalu hubungkan ke setiap divisinya. Jadi PDN sama PDN ya, seperti ini. Nah di sini tertulis sukses ya teman-teman. Nah kalian bisa juga sambungkan yang manajemen dan MG manajemen 2 ya. Tapi kita bisa menghubungkan PDN 1 atau MGT1 Bang. Iya bisa, cuma di sini belum ada gateway-nya ya teman-teman ya, dan nanti akan kita buat, nanti saya juga akan kasih tahu juga gimana caranya. Nah di sini terbukti ya gagal tuh, lihat karena belum ada gateway-nya ya teman-teman ya. Nah itu cara bikin gateway, kita membutuhkan si routernya ya untuk menghubungkan semua perangkat antar divisi ya teman-teman. Oke, kita sekarang bikin dulu nih yang keduanya nih. Kita akan melakukan trunking pada setiap switchnya guys. Jadi kita juga bisa menghubungkan antara divisi yang dimana ruangannya berbeda guys. Jadi ada divisi 1 dan divisi 2, atau kita bisa uh, menghubungkan antara divisi produksi yang di ruangan lainnya, sebagai contoh seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buat gimana caranya. Kita masukkan switch lagi ya teman-teman, dan IT-nya jangan lupa kita buat sama seperti yang di atas sebelumnya ya teman-teman. Nah di sini saya akan skip aja ya, tapi dengan interface berbeda ya teman-teman. Interface-nya tadi kan produksi dua interface, nah di sini cuma satu interface, jadi kita gak usah menggunakan range ya teman-teman. Kita cukup masukkan in fa01 karena cuma satu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan trunking antar setiap ruangan. Jadi kita bisa tuh menghubungkan antara PDN yang di atas ini dengan PDN yang di bawah. Nah caranya kita perlu menggunakan kabel sesama switch ya. Jadi kabelnya kabel cross aja guys ya, kabel cross, karena perangkatnya sama, switch sama switch karena sama, kita menggunakan kabel cross ya. Nah di sini kita akan masukkan ke Giga Ethernet 2 ya, karena Giga Ethernet satunya akan dibuat untuk gateway-nya ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita sambungkan sama ya. Setelah itu kita akan mengkonfigurasinya ya teman-teman ya. Kita akan konfigurasi di terminal ya, terminal aja ya teman-teman ya. Oh nggak bisa teman-teman, karena sudah dicabut kabel crossnya. Kita harus login menggunakan si CMD aja ya. Tadi menggunakan SSH min L ya yang tadi ya. Tapi karena di sini sudah login, kita sudah bisa nih langsung kita konfigurasi si switchnya. Oke, kalian langsung saja masuk ke menu config-nya, lalu ketik INT atau interface G0 ya, 0/1 2 ya, tadi kita pasang 2, lalu enter aja. Lalu kita masukkan switch port mode trunk ya teman-teman ya. Kita akan trunking atau menghubungkan antara switch dan switch agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain guys. Oke, kalau sudah kalian enter, lalu selanjutnya kalian ketik aja ya switch port. Ini opsional, kalian boleh masukkan atau enggak, tapi kalau kalian masukkan switch mode terang aja itu sama aja ya teman-teman ya. Jadi di sini nggak ada masalah kalau misal kalian ketik switch port terus terang, allow it, VLAN all, ini sama aja ya. Karena kalau kalian ketik switch port mode terang itu sudah termasuk semuanya ya teman-teman. Tapi di sini saya masukkan saja, lalu kita exit. Lalu kita akan cek dulu nih ya dengan cara do show IP int trunk ya, atau do show int trunk gini. Nah di sini bisa kalian lihat ya, untuk GI02 sudah
on ya, always on tangan sudah nyala, dan interface-nya juga sudah dihitung dari satu. Nah, satu itu adalah defaultnya guys, jadi default portnya itu yang belum kita pasang masuknya ke satu ya guys ya. Ada 20, 30, 20 dan 30. Oke, selanjutnya kita akan close saja. Dan selanjutnya kita berikan IP manual dulu ya teman-teman, karena kita belum punya DHCP-nya. Jadi kita masukkan IP manual yang tadi sesuai dengan si produksi adalah jaringan yang ke-10. Lalu karena tadi 2 dan 3 sudah dipakai, kita menggunakan 4 ya. Oke, jangan lupa subnet password juga diisi ya teman-teman. Begitu juga dengan manajemen dan IT. Tapi tadi IT kayaknya udah ya, jadi gak usah ya. Selanjutnya kita akan coba ping ya menggunakan kotak surat ini, dari PDN atas ke PDN bawah. Bisa dilihat sukses tulisannya ya. Sekarang kita uji ke MGT atas ke MGT bawah ya. Sukses juga ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan memasang routernya ya guys ya, untuk menghubungkan gateway agar bisa saling berkomunikasi antara divisi satu dan divisi yang lainnya. Oke, kita pasang dulu kabel konsolnya ke arah router. Kalian bisa menggunakan IT yang mana aja ya. Di sini saya menggunakan IT yang kedua. Selanjutnya masuk ke terminal, kalian kita ubah dulu ya hostname-nya. Kita ubah hostname, di sini kalian ketik no aja. Lalu kita enter dan kita akan ubah hostname-nya ya, sama seperti kita konfigurasi switch sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi interface GI-nya ya. Karena router ini dibuat gateway, kita masukkan sebelumnya adalah G1 ya, GI1. Jadi kita up dulu. Di sini ketik no sat ya untuk up-nya. Oke, sudah ke up ya. Jadi kita bisa cek aja do show IP INTBR. Di sini sudah tertulis up. Selanjutnya kita akan melakukan membuat gateway antara divisinya ya. Jadi masing-masing divisi memiliki gateway agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Oke, langsung saja ke caranya. INT GI 01 titik, pilih VLAN yang akan kita buat gateway-nya. Karena saya di sini 10 adalah produksinya guys. Oke. Lalu encapsulation.iq 10, dan di sini kita akan masukkan IP-nya menggunakan IP address 10.1 ya teman-teman, yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi kita tuh nggak pakai IP manual yang sebelumnya. Kenapa nggak 10.01? Karena dibuat ini guys. Oke, lalu di sini masukkan juga subnet masknya ya. Oke, kalau sudah selesai enter lalu exit ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat yang manajemen dan juga IT ya, sama seperti kita buat yang produksi. Oke, kita langsung aja buat ya.
Oke, kalau sudah selesai exit aja dan kita akan ngecek ya hasil dari konfigurasi gateway-nya. Caranya do show IP interface bridge ya. Kita enter lagi aja. Nah, di sini sudah terlihat ya hasil konfigurasi kita dari 10 sampai 30. Kalau sudah selesai, kita simpan saja dengan cara ketik do write read ya, atau bisa singkat saja seperti ini 2R. Oke. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan membuat DHCP-nya guys. Jadi sebelumnya kita membuat IP secara manual ya yang menggunakan static. Sekarang kita membuat DHCP-nya. Nah, fungsi DHCP ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu untuk membuat IP secara otomatis ya. Di sini kalian ketik aja jadi IP DHCP pool VLAN 10. Cukup seperti itu aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah kalian enter aja. Lalu kalau sudah kalian enter aja dan masukkan netnya ya. Netnya di sini ketik net, lalu ketik IP-nya 192.168.10.0. Dan jangan lupa kita masukkan subnet masknya juga, karena saya di sini menggunakan prefix 0/24, maka subnet masknya adalah 255.255.255.0 teman-teman. Udah, oke. Selanjutnya kita akan membuat DNS-nya. Di sini saya akan memasukkan DNS-nya adalah 40.1 ya teman-teman. Ya, nanti kita akan membuat DNS server sendiri menggunakan IP ini teman-teman. Oke, ini kita enter aja. Dan sekarang kita akan membuat default routernya atau gerbangnya nih, gateway yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu 192.168.10.1. Kalau sudah enter aja dan exit. Nah, oke. Kita akan buat si manajemennya dan IT-nya juga ya teman-teman. Oke, simak aja videonya. Sama seperti sebelumnya, kita bikin yang manajemennya. Kalau sudah selesai, di sini kita exit aja dan kita akan membuat excluded address-nya ya. Ini maksudnya adalah untuk digunakan sebagai IP static manual kita. Jadi kalau misalnya ada printer atau yang lainnya, kita bisa menggunakan IP manual ya teman-teman. Oke, di sini kita ketik aja IP DHCP excluded address seperti ini. Lalu kita masukkan IP-nya 192.168.10.10 ya. Jadi saya DHCP ini nggak bakal masukin IP ini sampai dengan kita masukin IP range-nya ya, 192.168.10.20. Jadi saya mau IP 10 ini nggak boleh dipakai sampai dengan IP ke-20. Jadi si DHCP ini nggak bakal ngambil IP yang sudah kita tetapkan ini guys. Nah, sekarang kita akan buat yang manajemennya dan juga IT-nya juga guys. Jadi kita masukkan saja sama, cuma diganti dengan jaringannya ya. Yang tadinya VLAN 10, yang ini 20 ya, sama.
dan sama juga dengan IT. Selanjutnya kita akan cek lagi ya teman-teman dengan menggunakan do show run ya teman-teman. Kalau ada di sini kalian enter aja. Nah, di sini bisa kalian lihat ya kalau IP DCP exclude-nya sudah terpasang dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Sama dengan DCP pool-nya, di sini kalian pastikan ini sama ya. Kalau beda ya nggak bakal bisa, guys. Lalu kita coba turun ke bawah. Dan lihat di sini line konsolnya belum dipasang ya. Jadi kita akan pasang passwordnya juga nih si router ini. Jangan sampai di otak-atik sama orang nanti kena hack atau apa segala macam, tahu rasa ya kalian. Oke, di sini kita masuk ke config sama seperti sebelumnya ya. Kita bikin passwordnya, kita samakan saja yaitu Cisco 123 juga sebagai contoh guys. Ingat kalian di sana nanti kalau mau bikin jangan sama ya. Selanjutnya kita pasang timeoutnya ya. Timeoutnya di sini saya 5 aja ya, 5 menit maksudnya. Kalau udah 5 menit ini main lama sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, kita pasang aja waktunya 5 menit. Kalau sudah kita ketik login agar Cisco-nya ini password Cisco-nya terpasang pas di login ya. Kalau sudah end kita tes, sekarang sudah bisa ya teman-teman ya. Jadi si router ini sudah mulai password dan ketik end di sini, masuk ke menu config-nya. Sekarang kita akan memberi passwordnya yang untuk pas kita ketik end ini guys ya. Nah, ini kan masih bisa masuk. Kita coba lagi bikin ya. Kalian masuk ke terminal dulu, config-nya. Oke, kalau sudah selesai kalian ketik enable secret, terus masukin password yang kalian inginkan. Di sini saya sama juga ya, Cisco 123. Kalau sudah enter, oke. Kalau sudah kita coba lagi ya teman-teman ya. Kita klik exit di sini dari awal, password masukin Cisco 123. Masuk, oke. Langsung kita masukin ke ketik N ya, masukin password lagi Cisco 123 juga sama. Oke, sudah selesai guys. Oke, selanjutnya kita akan buat SSL-nya juga ya, teman-teman ya. Sama seperti si switch. Jadi kalian kudu masuk dulu nih ke config-nya, config terminalnya, lalu kalian buat username-nya dulu ya. Username admin privilege 15 secret Cisco 123. Samain aja guys. Pokoknya password di sini kita samain aja ya biar mudah diingat aja. Lalu enter, masukkan IP domainnya. Di sini bebas ya domainnya. Saya akan masukkan sebagai apa ya? Telkom aja ya, Telkom sama telkom.net. Oke. Kalau sudah enter lagi, masukkan crypto key-nya guys. Kita masukkan crypto key generate RSA. Lalu enter. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Disuruh masukkan berapa kunci modulnya ya guys ya. Tapi kalau buat SSH itu minimal 1024 disarankan ya. Kita masukkan 1024. Kalau sudah enter, dan di sini kita masukkan IP SSH version 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini enter lagi, kita masuk ke line VTY-nya. Kalian ketik aja line VTY 04, lalu enter. Masukkan transportnya ya teman-teman. Transport kita akan kita gunakan adalah SSH. Jadi kita masukkan SSH ya, SSH. Kalau sudah, kita ketik login lokal. Jadi password yang kita buat, username yang kita buat, kita akan gunakan di lokal ya guys, atau CMD yang akan kita gunakan nanti sebagai remote aksesnya. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan kabel konsol. Oke, kita bisa beri waktu habis itu
jadi salah ya tadi ya tulisannya, nggak apa-apa deh, kita bikin lagi. Kalau sudah, kasih waktunya 5 menit juga. Kalau sudah end. Oke, sudah selesai. Sekarang kita langsung aja buat password encryptnya ya. Kalian ketik aja service password encryption lalu enter, maka sudah terencrypt ya, seperti yang sebelumnya. Kita cek lagi do so run. Oke, di sini sudah masuk ya. Artinya kita lihat line konolnya sudah terencrypt ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita simpan konfigurasinya dengan ketik do wr. Kalau sudah selesai, kalian exit aja ya, exit dan pasang kabel strike-nya ini dari switch ke routernya ya teman-teman. Oke, kita pasang dulu kabelnya ya teman-teman di Giga Ethernet 1 sama ke Giga Ethernet 1 juga ya. Oke, kita percepat sambungannya. Sudah selesai. Setelah itu kita akan ubah IP-nya menjadi DHCP ya, karena tadi sudah kita buat DHCP-nya. Kita klik saja DHCP-nya langsung. Kita tunggu beberapa saat dan sudah masukkan IP secara otomatis ya guys ya. Sama kita akan lakukan ke semua perangkat yang satu dan yang kedua. Oke. Oke, sekarang sudah selesai. Kita masukkan ubah IP-nya yang statik menjadi DHCP. Sekarang yang kita tunggu-tunggu adalah mencoba ping antara beda divisi ya. Nah, di sini masih violet, kita refresh dulu. Nah, sukses ya teman-teman ya. Oke, kita coba lagi dari si PDN 1 yang pertama ke yang MGT 1. Coba masih violet, kita refresh dulu. Jadi sukses ya teman-teman ya. Oke, jadi kita coba lagi PDN 1 ke IT. Di sini sukses ya teman-teman ya. Padahal beda divisi, soalnya kita sudah konfigurasi gateway-nya ya teman-teman. Sudah kita konfigurasi gateway-nya di router tadi. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kalian bisa cabut kabel konsolnya, karena kita sudah bisa meremote ya dari jarak jauh sekalipun tanpa perlu kita pindah-pindah nyolokin kabel konsol lagi nih teman-teman. Nah, cukup sampai di sini ya teman-teman videonya. Next video kita akan membuat 2 wilayah. Nah, kalau misal ini Jakarta, kita akan menghubungkannya ke Surabaya sebagai contohnya. Oke, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.